Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa. Harga pangan mulai merangkak naik seiring kenaikan harga komoditas di pasar global. Saat ini komoditas hasil pertanian Indonesia masih banyak yang bergantung pada impor, seperti kedelai, jagung, gandum, bawang putih, dan sebagainya. Dari dalam negeri sendiri, cabai dan bawang rupanya menyusul kenaikan harga. Penyebabnya adalah musim penghujan yang merusak hasil panen petani. Di sisi lain, pemerintah telah membangun proyek lumbung pangan nasional atau food estate. Namun di tengah naiknya harga pangan, belum juga terasa manfaatnya. Di tengah lonjakan harga komoditas di dunia, mengandalkan impor untuk stabilisasi harga mustahil dilakukan. Indonesia harus segera membangun kemandirian pangan agar tidak terjadi kelangkaan. Topik inilah yang akan kita bahas dalam Indonesia Town Hall pada malam hari ini, tantangan daulat pangan. Bersama saya, Afiani Malik. Yang sudah kita kerjakan untuk bagaimana supaya harga ini tidak menjerat daripada daya beli masyarakat. Yang pertama karena memang sebagian besar ya mungkin lebih dari 80% kedelai kita itu impor. Jadi kalau impor sangat mengikuti perkembangan harga internasional. Persoalannya kedelai itu bukan kurang, bukan mahal karena keterbatasnya produksi dari luar negeri, bukan. Karena apa? Permainan daripada kartel-kartel importir kedelai. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Saya sudah nyatakan food estate kan ketika dibuka food estate 1,1 juta hektar di Kalimantan Tengah karena melanggar 4 kaidah prinsip-prinsip ilmiah di sana. Sehingga kan tidak ada hasilnya juga. Kalau seperti itu pemerintah tidak turun tangan, sudahlah, lupakan semua program. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pengamat pertanian IPB Dwi Andreas. Andreas? Ya, Sampurasun, Sugeng Inja, malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, Pak Taufik. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Boleh kita beri aplaus untuk para narasumber. Pembahasan kali ini sangat penting sekali dan semoga hasilnya bisa menjadi sebuah hal yang membuka dan menghadirkan solusi atas kenaikan harga bahan pokok di Indonesia. Dan pemirsa, sebelum memulai diskusi ini kita simak tayangan berikut ini. Semenjak ditandatanganinya Letter of Intent dengan IMF 25 tahun yang lalu, upaya mempertahankan kedaulatan pangan di dalam negeri kian terseok-seok. Penurunan tarif impor produk pertanian membuat petani di dalam negeri kesulitan bersaing dengan produk pertanian impor. Hal ini pada akhirnya membuat upaya untuk menjaga kedaulatan pangan sulit untuk terrealisasi. Rendahnya daya saing petani Indonesia diantaranya karena terbatasnya lahan dan penguasaan teknologi yang relatif masih rendah. Sementara subsidi yang digelontorkan pemerintah melalui pupuk dinilai tidak efektif dalam mendorong produktivitas pertanian di dalam negeri. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun. Angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi. Belum juga usai masalah produktivitas pertanian. Kini, lonjakan harga komoditas mengancam ketahanan pangan nasional. Pasalnya, ketergantungan Indonesia pada produk pertanian impor masih belum teratasi sejak era reformasi.
Sebut saja kedelai, jagung, gandum, bawang putih, gula, daging, hingga beras masih bergantung dengan produk impor. Instrumen intervensi harga dari pemerintah praktis tinggal menyisakan subsidi anggaran akibat naiknya harga komoditas di pasar global. Kita harus bekerja sama mengendalikan inflasi yang cenderung meningkat. Kita harus mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Banyaknya permasalahan untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri harus segera diselesaikan agar masyarakat tidak menjadi korban kelangkaan pangan. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk mengamankan pasokan serta memastikan tidak terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok. Lalu bagaimana strategi pemerintah menghadapi ancaman lonjakan harga dan kelangkaan pangan? Dan pemirsa, langsung saja kita mulai pembahasan di Indonesia Town Hall pada malam hari ini. Pertanyaan pertama tentu saya akan ajukan kepada Bapak Menteri Pertanian. Siap. Pak Syahrul, ini lonjakan harga kenaikan bahan pokok mulai mencekik masyarakat. Sementara di satu sisi ada perintah untuk mengantisipasi tidak terjadi lagi kenaikan harga. Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Bapak? Ya, perkembangan terakhir ini terus kami optimalkan mengikuti seperti apa sebenarnya ketahanan pangan atau ketersiapan pangan Indonesia. Berbicara tentang pangan ada dua, FB. Yang pertama adalah ketersediaan. Yang kedua adalah stabilisasi harga. Oleh karena itu dari data yang kami miliki, dan ini juga berkait dengan data BPS, maka ketersediaan kita anggap cukup minimal untuk mengantisipasi peak season pada Ramadan dan Idul Fitri. 11 komoditi dalam pengendalian yang cukup. Dari 11 komoditi ada 3 komoditi impor, yaitu daging, bawang putih, dan juga apalagi satu nih, kedelai. Nah, oleh karena itu kalau dilihat ketersediaan, saya jamin ini data kita sudah faktualisasi, kita sudah ke lapangan, menyesuaikan semua dengan dinas kabupaten kota. Terakhir sore kemarin kami masih rapat untuk memixkan data itu dan ketersediaan cukup. Oleh karena itu memang bersoal adalah yang berkait dengan komoditi pangan yang bersubstitusi impor. Nah, ini tentu terkait dengan harga global yang ada. Tetapi tentu saja dengan perkembangan yang ada ini kami melihat bahwa ya ini jangan sampai terjadi panik buying aja, sehingga tentu saja berbagai langkah untuk mengintervensi itu harus kita lakukan secara bersama. Masalah pangan itu memang harus dikendalikan bersama atau dikerjasamai dengan berbagai pihak. Tidak bisa pemerintah saja, tapi pengusaha juga harus terlibat dan masyarakat harus bisa pahami seperti apa ketersediaan. Tapi saya jamin bahwa ketersediaan sampai hari ini validasi kita adalah kami siap. Jadi stoknya aman 11 komoditi termasuk 3 yang import nih, terutama yang import nih Pak Menteri. Karena ini kan mengikuti harga komoditas internasional, daging, bawang putih dan juga kedelai. Kedelai siap, cukup. Sampai sekarang ini daging sapi kita cukup, baik livestocknya maupun daging beku. Apa yang terjadi ketika pedagang sapi dan juga pedagang tahu tempe itu mogok untuk berjualan? Karena makanya yang mogok ini yang mana? Ya kan cuma di Jakarta yang ada yang mogok. Tetapi yang lain tidak. Dan itu setelah kita intervensi yang mana ini. Sebenarnya kita udah bicara dengan asosiasi mereka. Nah tentu saja kami ini tidak bisa, Kementan itu sampai dengan produktivitas dan ketersediaan. Untuk tata kelolanya tentu berbagai pihak. Kami udah kerjasama dengan beberapa kementerian sesuai perintah Bapak Presiden untuk melihat dan menangani ini secara baik. Dan insya Allah tentu saja kami punya agenda untuk bersama-sama untuk mempersiapkan lagi langkah berikut. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Pak Arief, ketika kemudian Menteri Pertanian menjamin komoditi semua aman, ketersediaannya terjamin, cukup untuk semua masyarakat. Satu lagi tadi Pak Menteri katakan soal stabilitas harga. Permasalahannya di mana dan apa yang bisa dilakukan, intervensi apa yang dilakukan untuk Badan Anda? Baik, terima kasih Mbak Afi.
Pak Menteri Pertanian, Bapak-bapak narasumber. Jadi kalau kita bicara mengenai ketersediaan, kemudian stabilisasi harga, ini cocok nih Pak Menteri, ada Perpres 66 tahun 2021 tentang kita punya rules, ya salah satunya adalah ketersediaan dan bagaimana kita melakukan stabilisasi. Kalau kita lihat, diskusi saya dengan Prof. Andreas, dengan teman-teman, itu ada dua. Di hulu harus stabil, di hilir juga harus stabil. Kalau kita hanya berpikir di hilir, ya nanti Prof. Andreas teriak-teriak nih. Nah ini sahabat saya. Kenapa? Karena NTP petani ini harus diperhatikan. Nah, Pak Menteri paham sekali itu. Jadi inilah antara keseimbangan antara hulu dan hilir, di mana kita sebagai stakeholders pangan ya, harus menjaga kedua-duanya. Misal, hari ini kita panen rendeng. Ya, panen rendeng ini mungkin sekitar 60% satu tahun itu dihasilkan dari panen ini. Nah, ini waktunya saudara kita Bulog melepas stoknya, kemudian menyerap. Kalau nanti nggak diserap, ya, nanti petaninya harganya jatuh, kasihan. Ya. Di sisi hilir, ya, hari ini nggak ada masalah beras gitu. Tadi Pak Mentan sudah sampaikan, nggak semua produk hari ini tinggi. Tapi kalau kita mau zoom in yang tinggi, ya ketemu yang tinggi. Salah satunya produk-produk yang memang di atas 90% import. Tetapi hari ini bicara daging sapi gitu ya. Kita berikan alternatif-alternatif. Jadi penganekaragaman konsumsi pangan itu juga salah satu role kita. Iya. Jadi misalnya ya, misalnya ada daging kerbau beku, ada daging sapi beku, ada hot meat, ya, sapi hidup, ya, sapi bakalan yang kita mobilisasi nanti ke Jakarta dan Bandung Raya. Kemudian ini juga menjadi pilihan masyarakat. Tinggal kita berikan pilihan, yang nggak boleh itu kalau nggak ada stok gitu ya. Iya. Ini kan ada stok. Ada, stoknya ada. Jadi kemarin pada saat ada asosiasi, kemudian pedagang pasar melakukan demo sampai dengan 5 hari rencananya. Kita turun ke pasar, kita dengarkan apa sih masalahnya. Nah masalahnya itu adalah sapi hidup. Ya. Sapi hidup berat timbang hidupnya itu yang dulunya 51.000, sekarang sudah 56.000. Sehingga karkas dan kemudian harga dagingnya itu di atas 100, 120.000, 130.000. Nah teman-teman pedagang ini merasa kalau angkanya sudah setinggi itu nggak bisa jualan. Maksudnya terlalu tinggi harganya. Terlalu tinggi sehingga konsumen tidak bisa membeli daging ini. Nah ini tadi pagi saya dengan Pak Mentan, kemarin dengan Pak Mendak, kita berikan alternatif ya. Daging kerbau import masuk ya, memberikan pilihan kepada masyarakat. Ini dikerjakan oleh teman kita Bulog gitu ya. Sebentar kita akan distribusikan bersama asosiasi-asosiasi pedagang pasar sehingga ini bisa memberikan alternatif. Jadi solusi itu ada di hulu dan ada di hilir. Baik. Sementara kita juga nggak boleh terus-terusan dengan import. Artinya ketergantungan import ini mulai kita kurangi. Ya. Hari Kamis besok saya dengan Pak Dirjen PKH, timnya Pak Mentan akan keliling. Mulai identifikasi dan mobilisasi stok sapi hidup yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah untuk bisa support Jakarta dan Bandung Raya. Yang kemarin ini berarti belum bisa diantisipasi Pak? Sudah. Belum berkeliling? Sudah, sudah. Permasalahan antara hulu dan hilirnya akhirnya ketemunya di mana titik permasalahannya Pak? Nah, connectivity antara sentra produksi dengan hilir ini menjadi penting. Jadi saya pernah di Jakarta mengelola BUMD pangan di DKI. Ya. Kok bisa inflasinya stabil, barangnya terus terjaga? Kalau kita bicara retail, karena background saya modern market ya, retailers ya. Teman-teman di modern market itu nggak pernah produksi sapi, nggak punya farm, nggak punya pabrik beberapa manufacturing, tapi kok semuanya ada. Nah kita kan bicara stock management, inventory control, projection, ya
sama bagaimana kita mengestimasi sama ke depan itu 2-3 bulan itu seperti apa. Ya. Nah, neraca pangan ini nanti hal yang terpisah. Ya. Kejujuran kita semua dalam membuat neraca, ya, memproyeksikan itu menjadi penting ke depan. Oke, baik. Saya harus break di situ. Nanti Pak Menteri Pertanian kalau mau menambahkan kita harus jeda, dan juga para narasumber yang lain. Kami akan segera kembali pemirsa sesaat lagi. Oke, baik, kita lanjutkan. Saya akan ke perwakilan dari DPR, Pak Daniel Johan. Pak Daniel Johan, ketika kemudian ketersediaan ada, stabilitas harga bisa dilakukan. Tadi ada beberapa upaya dan juga intervensi yang dilakukan. Menjaga bagaimana stabilitas dan stok hulu ke hilir. Tapi apakah ternyata semudah itu harusnya bisa dilakukan supaya kemarin riuh-riuh itu soal kenaikan harga seharusnya bisa tidak terjadi? Ya, tetapi yang paling penting kan kalau dari sisi pemerintah selalu mestinya lancar ya, persediaan ada. Tetapi faktanya impor tetap dilakukan. Apalagi kalau impor di tengah masa panen raya misalkan. Yang paling penting adalah memastikan persediaan itu sesuai dengan demand, tidak kurang dari demand, karena itu akan menimbulkan gejolak harga. Yang kedua tentu kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dengan kenaikan yang tinggi. Tetapi saya ingin menyampaikan 2 fakta. Silakan. Kita baru bicara ketahanan pangan nih, belum kedaulatan pangan, dan saya sangat mengapresiasi Metro karena judul awalnya adalah membangun ketahanan pangan. Setelah kita usul, mazhab kita kedaulatan nih. Akhirnya menjadi tantangan daulat pangan. Sangat mengapresiasi. Tetapi dari data yang ada, ketahanan pangan kita itu di urutan 62 dari 113 negara. Dan yang kita sedih, kita kalah dengan Ethiopia yang berada di urutan 27. Data terakhir dari USDA tahun 2020, ketahanan pangan kita hanya untuk 3 minggu. Ya, kalau ada perang nih, habis kita. Termasuk sekarang ini nih? Iya. Data 2020, ketahanan pangan kita hanya untuk 3 minggu. Kalau dari data ini ya. Sebentar, Pak Menteri. Dari data yang tadi Pak Menteri sampaikan, semua komoditi tersedia, apakah tersedianya hanya 3 minggu ke depan? Jadi urutan itu karena pembagi kita 273 juta orang dibandingkan negara lain. Kita negara keempat terbesar di dunia sesudah Cina, Amerika, India, Indonesia, Pakistan baru berhasil gitu loh. Jadi memang pembaginya Pak Daniel. Tetapi kalau kita lihat dari data ketahanan kita, katakanlah kita bicara beras. Overstock kemarin 9 juta. April ini saya akan panen, kita akan panen 17 juta beras. Oleh karena itu kalau di data yang ada itu, insya Allah kita punya daya tahan sebenarnya. Berapa lama kira-kira daya tahan itu Pak Menteri? Fluktuasinya ada memang, tetapi selalu kita menghitung 1 tahun. Oke. 1 tahun aman. Tentu yang akan bersoal nanti memang ada cabai, karena itu musiman, mingguan gitu Pak Daniel. Pak Daniel udah betul. Kalau melihat dari komposisi pembagian seperti itu. Tetapi kita sendiri pede bahwa sekarang ada gejolak hanya karena importasi kita terlalu besar gitu. Dan misalnya saja kedelai kemarin itu memang IMF yang meminta untuk kita buka. Yang lalu zaman Orde Baru kedelai itu disubsidi sama dengan harga beras. Jadi itu ada subsidi kita pembelian di saat mana sekarang ini tidak. Kalau keberpihakan kemarin pemerintah untuk mengimportasi seperti itu, karena kita tidak mampu menanam kedelai dengan menjual harga 6.000 per kilogram. Karena pasti pilihan rakyat adalah ke jagung gitu. Baik. Ya, jadi oleh terklarifikasi tidak hanya cuma untuk 3 minggu ke depan. Tidak. Oke. Tidak, insya Allah. Langsung diklarifikasi, silakan dilanjutkan. Pak Daniel jangan nakutin ibu-ibu di rumah Pak. Ini ngomong 3 minggu udah pada deg-degan lagi nih. Ya alhamdulillah kalau itu enggak. Karena intinya saya sampaikan ini itu kan data resmi ya. Iya. Dan itu menjadi tantangan kita semua, nggak hanya pemerintah. Bagaimana kita meningkatkan nggak hanya ketahanan, kalau ketahanan sebenarnya tinggal impor. Tapi juga bagaimana kita meningkatkan kedaulatan pangan kita di Indonesia. Itu saja catatannya? Banyak, cuma ya
Masih ada waktu sebelum saya lempar ke Prof. Andreas yang udah pegang mic ini. Oke, masih ada Pak sebelum saya lempar Langsung ke Pak. ke Prof. Baik, silakan Prof. Andreas. Ya, terima kasih Mbak Avi. Iya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya akademisi, tapi di belakang kami ini ada jaringan tani yang relatif besar. Saya ketua umumnya di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Itu jaringan petani-petani kecil, sedulur-sedulur kita dengan luas lahan hanya 0,2 sampai 0,3 hektar. Ya. Dan kami sekarang ada di 20 provinsi, 90 kabupaten. Iya. Jadi mohon maaf positioning saya saat ini, positioning untuk mewakili sedulur-sedulur tani kami yang ada di belakang kami. Ya. Jadi Apa itu yang ya perlu disuarakan? Nah gini, tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Johan, memang kalau dari sisi ketahanan pangan, kita mengacu data internasional ya memang. Tadi urutan 62 itu tahun 2019. Ya. Lalu tahun 2020 turun lagi ke 65. Tahun 2021 sekarang ke posisi 69. Ketahanan pangan dari 130 negara. Dalam arti apa? Dari 113 negara itu kita di urutan 69. Jadi untuk itu ini dan yang paling mengkhawatirkan bagi kita bersama ada 4 komponen ya untuk ketahanan pangan. Itu satu itu ketersediaan, availability. Yang kedua affordability, dalam arti kapasitas masyarakat untuk menjangkau pangan. Lalu yang ketiga adalah keamanan pangan, safety, food safety. Lalu yang keempat ini baru dimasukkan faktor ini tahun 2020. Faktor yang keempat ini adalah natural resources and resilient. Dan tahun 2020 ketika angka ini dimasukkan, urutan kita untuk khusus untuk yang untuk parameter resiliensi dan natural resources itu 4 terbawah. 4 terbawah. 4 terbawah. Di bawah kita ada Qatar, ada Benin, kan bisa dibayangkan. Dan yang celakanya tahun 2021 urutan kita paling bawah untuk aspek resiliensi dan untuk aspek natural resources. Jadi saya kurang tahu persis bagaimana penilaiannya, bagaimana mereka menilai natural resources dan resiliensi. Ini yang sangat penting. Ketika kita berada di tempat terbawah, maka resiliensi kita terhadap gejolak pangan internasional itu relatif rendah. Dan untuk itu kemudian mewujud saat ini kan ya, ketika kita seolah-olah tidak memiliki kuasa, ketika tidak memiliki daya, bahkan untuk minyak sawit, minyak goreng yang kita merupakan produsen utama terbesar di dunia, kita juga tidak memiliki kapasitas itu untuk mengendalikan itu. Jadi ini kan ironis kan ya. Dan pangan kita tadi Pak Menteri juga sebutkan, pangan kita itu dibagi 2 kelompok besar Mbak. Yang satu yang porsi impornya sangat tinggi, lalu yang kedua adalah pangan yang kita produksi dalam negeri. Yang porsi impornya sangat tinggi misalnya kan gandum, yang sekarang sudah 11 juta ton impor kita kan. Lalu kemudian bawang putih 100% juga. Kedelai tadi disinggung oleh Pak Mentan, memang betul Pak Mentan, pada masa Pak Harto, kedelai itu ditetapkan harganya 1,5 kali harga beras. Sekarang kebalik, harga berasnya 1,5 kali harga kedelai kan. Itu kan. Padahal kedelai itu lauk kan ya. Lalu itu kedelai 97% saat ini. Bukan 80% yang seperti dikemukakan kan. Karena apa? Kedelai harus kita hitung total kedelai yang kita impor termasuk bungkil, termasuk yang lainnya. Itu 7,9 juta ton dan naik dari 7,5 ke 7,9. Jadi itu, jadi kita seolah-olah tidak berdaya menghadapi gejolak harga pangan dunia. Ini yang sebenarnya. Jadi terlalu jauh kalau kita bicara soal kedaulatan pangan. Ya, dari data dan juga statement Anda tadi Pak? Iya, kebetulan saya dulu membantu Pak Presiden untuk merancang konsep kedaulatan pangan di akhir tahun 2014 ketika kami di tim transisi. Sebenarnya sudah kami konsepkan bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan. Tapi akhirnya itu kan tidak berjalan. Dan kenapa itu tidak berjalan? Impor, ya betul yang dikemukakan Pak Menteri, ada satu titik tertentu di sejarah Republik kita ketika kita menandatangani letter of intent. Di dalam letter of intent disebutkan Indonesia harus membuka impor pangan. Dan saat ini Mbak, tarif impor pangan kita itu 0%. Ada yang 0,5%, amat sangat rendah. Kecuali beras ya, beras sekitar 6%. Jadi itu. Jadi itu yang kemudian mematikan petani kedelai kita, mematikan petani bawang putih kita, gula sebentar lagi kan. Gula saat ini 76%. Ketergantungan kita impor. Saya lempar ke Pak Tauhid, apa yang bisa dilakukan nih Pak? Bahwa kemudian di satu sisi stoknya cukup, kita berbesar hati dan senang mendengar itu, tapi ternyata ada juga kritik dan masukan bahwa hey nanti dulu angkanya ketahanan pangan kita nggak seperti yang dibayangkan. Apakah benar? Dan
yang mana yang harus menjadi pegangan untuk masyarakat? Oke, kalau misalnya menggunakan data yang sama ya, indeks ketahanan global dari Economic Intelligence Unit itu global, tadi sebenarnya datanya sama dari Pak Profesor Andreas, memang betul bahwa titik lemah kita ada di sumber daya alam dan ketangguhan, resilience ya. Ini faktor utamanya karena ketika ada shock dalam bencana alam dan perubahan iklim, kita nggak siap begitu. Nah, tapi itu kan terjadi Pak. Bencana alam dan perubahan iklim terjadi hari ini. Ya terjadi, ini kan ada perubahan-perubahan ya, artinya pengaruhnya tentu saja ancaman terhadap produksi begitu di satu wilayah maupun di wilayah lain. Dan ini saya kira biasa terjadi gangguan begitu ya, termasuk bukan hanya kita tapi negara lain juga menghadapi. Nah saya kira betul tadi dimasukkan ke di tahun 2020 dimasukkan, saya kira ini harus juga menjadi perhatian bukan dari segi ketersediaan dan keterjangkauan, tapi keamanan terakhir ketangguhan ini yang saya kira belum ada yang merespon apakah di Kementerian Pertanian atau kementerian lain. Nah ini yang saya kira menjadi satu kesatuan. Oke. Yang kedua saya merespon mengenai ini bukan hanya persoalan hulu dan hilir, tapi adalah bagaimana menjembatannya itu dalam sistem tata niaga yang bisa terkontrol. Karena problematik kenaikan harga adalah di kelembagaan tata niaga yang semuanya memang all of ini adalah peran pemerintah kurang begitu kuat begitu ya, mekanisme pasar terbentuk. Nah ini yang saya kira menjadi peran pemerintah kenapa tidak kuat? Nah, singkat saja sebelum saya jeda, abis ini Pak Arief dan Pak Syahrul saya minta, kenapa pemerintah perannya tidak kuat? Ya ini masing-masing komoditi kan ada yang jalurnya panjang sampai 5 atau 6, ada yang pendek. Begitu makin panjang jalur tata niaga, disparitas harga dari hulu ke hilir semakin jauh dan konsumen akhirnya katakanlah mendapatkan harga yang tinggi di hulu, petani ataupun para produsen mendapatkan harga yang terlalu rendah. Ini ya konsekuensinya. Baik, baik. Saya tahu Pak Arief dan Pak Syahrul mau menanggapi lebih jauh. Kita harus jeda pemirsa, kami akan segera kembali usai headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya langsung akan meminta jawaban dan tanggapan dari Pak Syahrul soal sumber daya alam, ketangguhan kita yang nilainya ternyata turun tiap tahun. Termasuk juga benarkah pemerintah tidak punya kuasa untuk menangani stabilitas harga? Ya, Evi, ini tanggapannya memang agak-agak harus meluas dan lebih dalam pendalamannya. Saya sependapat dengan Pak Andreas, ayo
Pak Taufik, sama-sama yuk kita benahi dari data itu. Kita lihat seperti apa data internasional dan data yang kita miliki untuk kita sama-sama jadikan tantangan untuk kita perbaiki, Pak. Saya siap itu satu. Tetapi dari 2 tahun COVID ini, data yang positif terus menerus itu hanya pertanian, Bapak. Maaf, ini data BPS. Bahkan kami menyumbang PDB 16,42 di 2020. Nah ini data. Kalau mungkin bisa disaji datanya, saya persilakan. Ya. Ekspor kita naik 15,42% di 2020, naik 36,4% di 2021, nyumbang 600,42 triliun. Jadi ada tren positif yang terus berkembang dan terus juga berjalan, Pak Andreas. Walaupun tentu kita negara yang besar, negara kepulauan yang tentu saja fluktuasinya, tantangannya itu berbeda. Papua dan Aceh tidak bisa kita seragamkan seperti itu. Ya. Ada hal-hal seperti itu. Dinamika setiap tempat berbeda, agroklimat setiap tempat berbeda. Ini yang membuat quote and quote tentu dalam analisa antitesa orang yang dari luar melihat tentu ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri. Izin saya katakan Pak Andreas, kami dapat pernyataan DG FAO bahwa Indonesia menghadapi COVID salah satu negara yang memiliki resiliensia food security. Itu menjadi satu pendekatan bahwa kita sudah punya langkah maju di tengah-tengah tantangan yang pasti ada. Kita hujan di barat belum tentu hujan di timur. Dan seperti itu sehingga memang kompleksitas tantangan harus kita bisa hadapi, katakanlah melakukan downsizing pada tantangan-tantangan itu. Nah saya kira memang Prof, saya lagi benahi ini, insya Allah saya akan ajak Prof dan Taufik, ya, kita lihat sama-sama yang mana nih, seperti apa penyikapannya. Pemerintah mau presiden totally ingin mengatakan bahwa ketahanan pangan adalah segalanya. Dan alhamdulillah saya kira dalam 2 tahun COVID termasuk kita negara yang 11 survive itu diantaranya Indonesia karena pendekatan COVID tidak hanya vaksin, medical solution, tapi food security harus saya jaga. Oleh karena memang itu 2 tahun ini konsentrasi kami banyak di tanaman pangan, Bapak. Izin. Sehingga memang ya apa yang masih kita tidak sangka bahwa tidak hanya COVID kita hadapi, tetapi belum selesai COVID kita menghadapi climate change. Perubahan iklim dan iklim ekstrim di seluruh dunia yang mempengaruhi juga importasi kita seperti hari ini. Ini belum selesai, ada Ukraina lagi. Dan ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri sehingga kesiapan dan kebersamaan harus ada, Pak Andreas. Pak Andreas harus turun tangan sama saya. Pak Taufik harus turun tangan. Dan saya dengan Arif memang selalu sama-sama. Oleh karena itu Pak Daniel, ayo kita lihat. Dan pasti beda Kalbar, beda Aceh, beda. Dan penyikapannya harus bisa sama-sama. Kita harus carikan. Kalau climate change seperti ini, ancamannya produktivitas. Oleh karena itu varian dari komoditi dan varietas tertentu harus kita lakukan. Kalau intrusi air masuk cukup dalam ke dalam, pantura harus dirubah varietasnya. Yang agak tahan dengan air asin. Disesuaikan seperti ya, Iya, Pak? makanya itu pendekatan dengan varietas seperti yang Bapak sampaikan itu harus menjadi bagian-bagian yang kita pacu ke depan. Saya Pak, kira itu. kalau semua diajak dan setuju sama Pak Menteri, ini gara-garanya siapa yang nggak mau diajak dan bandel, Pak? Nah, sekarang ini saya ajak lah, kita jangan bicara ke baik-baik. Sekarang saya ajak semua harus turun tangan. Ancaman ini sangat serius untuk kita semua. Oleh karena itu kita harus turun tangan. Yang mana yang bisa kita tangan? Baik, silakan Pak Arief. Sebelum saya minta tanggapan dari Prof. Andreas. Terima kasih. Saya kok hari ini tertariknya kita nih harusnya hand in hand, ya. Bukan sekarang kita saling menyalahkan. Jadi saya mau bicara ke depan. Pak Menteri setuju, Prof. Andreas, Pak Tauhid, teman saya dari Komisi 4 ya. Kita bicara ke depan. Yang ini stop lah ya. Jadi begini Mbak Afi. Kalau kita bicara sebenarnya cadangan pangan, ya. Cadangan pangan kita tuh sebenarnya nggak serendah itu juga gitu. Hanya ada di siapa. Nah, ini mesti kita ukur. Yang akan kita perbaiki ke depan ya, salah satunya adalah menggunakan Bulog, ya. Kemudian ada ID Food, BUMN Pangan Holding, ya, untuk memperkuat stok cadangannya. Kalau kita bicara di luar negeri, pakai teknologi.
Contoh, kalau di Cina, ya, kok mereka bisa sepanjang tahun mengirim Fuji Apples ke Indonesia? Pernah di supermarket kosong Fuji Apples? Nggak pernah. Kenapa? Walaupun dia winter, tapi dia masih punya apel Fuji. Dikirim ke Indonesia. Caranya gimana? Mereka punya teknologi. Namanya control atmosphere storage. Nanti saya akan sama Pak Mentan deh, kita cek gimana itu barang itu bisa ada di Indonesia untuk memperpanjang shelf life seperti cabai. Karena kalau kita nggak pakai teknologi, berdebatnya nanti hanya cabai panennya sama-sama, kemudian harganya jatuh, mesti nanti kita buat pasta, itu aja terus yang diomongin. Tapi nggak pernah berpikir ini ditidurkan. Jadi ditidurkan, nitrogennya diatur, oksigennya. Kemudian nanti dalam 2-3 bulan ke depan bisa ya dikirimkan atau bisa digunakan pada saat kita memang kekurangan cabai. Nah, teknologi. Jadi nanti yang bawa teknologi itu siapa, Pak? Ya seharusnya kita semua. Jadi gini, ini memang perannya PR. dibagi kemana? Iya, jadi ini PR kita bersama. Sebaiknya saran saya itu ada di sentra produksi. Jadi misalnya bawang Brebes, orang Indonesia, ibu-ibu itu kalau bawangnya nggak dari Brebes, Prof. Andreas ya, rasanya nggak makan bawang merah gitu. Jadi bawang Brebes itu ya, kalau panennya semua sama-sama, setelah itu harganya jatuh, habis itu nanti pada waktu 2-3-4 bulan kemudian nggak ada lagi itu barang. Nah makanya keberpihakan kepada teknologi itu menjadi penting. Kembali mengenai cadangan pangan. Iya. Kalau kita bicara misalnya ayam gitu ya. Kenapa sih pada saat live bird harganya jatuh di bawah 15.000 ya. Kok nggak dibeli sih gitu ya. Harusnya nih nanti ya teman kita BUMN bantu beli. Sehingga nanti peternak-peternak mandiri itu bisa ya mendapatkan harga yang tetap baik. Kemudian kita punya teknologi lagi nih, masuk rumah potong ayam, kemudian EBF ya. Kita frozen ya. Masukkan dalam cold room, pada saat harga naik tinggi itu kita keluarin. Nah, ini kan bisa dihitung sebenarnya. Iya. Kenapa sih kalau di modern market ada terus itu? Nggak pernah nggak ada ayam. Nah, mengenai berikutnya lagi ada frozen stock, kemudian bagaimana kita memanage stok ya. Itu kita mesti belajar semua. Jadi kemarin kalau kita lihat di ID Food sendiri, di BUMN, itu sudah punya beberapa cold room yang kita siapkan. Ya, kita siapkan jadi pada saat nanti panen, pada saat nanti peternak itu jatuh harganya itu dibeli. Kemudian terintegrasi, misalnya ayam nanti Pak Mentan izin, DOC, pakan ternak, kemudian ya seperti integrator layaknya itu satu paket. Jadi peternak-peternak yang kecil ini bersama kita. Karena kalau nggak begini ya, nanti contohnya ya, nanti Prof. Andreas bisa tahu juga nih. Saya nanti minta tanggapan dari DPR juga, silakan diselesaikan Pak Arief. Jadi hari ini yang kita punya stok itu ya cuma beras. Padahal kalau di peraturan di Perpresnya sendiri di situ sebutkan pajale, padi, jagung, kedelai misalnya. Jagung nggak punya cadangan stok, kedelai nggak punya cadangan stok. Ini kita bicara BUMN-nya ya, kayak saya bicara pemerintah. Tetapi stok itu ada di private, di swasta ada. Jadi kalau cadangan ini cadangan yang mana? Mesti dihitung lagi sama-sama. Ya, cadangan itu ada di BUMN, ada di masyarakat, ada di petani atau peternak. Ya, ini mesti kita hitung sama-sama. Tetapi untuk produk-produk yang memang bisa kita keep, kenapa enggak? Jadi misalnya ya, daging sapi beku, daging kerbau beku, ayam beku itu bisa. Toh di Australia, Singapura semuanya juga kenapa minyak nggak bisa frozen. Pak? Kenapa minyak nggak bisa? Dan sidak-sidak juga ditemukan banyak yang nimbun, puluhan ton. Kalau minyak lain soal nih ya, kita ada ini kompleks ya. Mulai dari penerapan DMO dan DPO ya. Kemudian dikenakan 20% untuk DMO. Tidak semua produsen minyak di Indonesia itu mengekspor. Jadi mesti ngerti dulu nih,
Kalau semuanya nggak mengekspor, artinya harus ada kerjasama sama yang hanya lokal, hanya domestik dengan yang eksportir. Kemudian ada juga ya yang mereka juga produsen sampai dengan hilirnya juga mereka punya. Kemudian ada lagi penerapan satu harga untuk premium ya. Kemasan premium 14.000. Kemudian kemasan sederhana 13.500, kemudian curah 11.500. Ya. Ini juga pada saat D1 atau D2 sudah membeli harganya di atas 14.000, misalnya 17 sampai dengan 18.000. Mereka nggak jual. Misalnya Mbak Afi sudah punya 100.000 karton, kemudian waktunya terlalu singkat untuk menjual sehingga 14.000, itu dead stock. Karena kalau mereka jual rugi. Nah, ini sudah dipikirkan dengan adanya semacam reimbursement kepada BPD PKS. Ya. Tetapi, ada tetapinya nih. Oke, tetapinya saya potong dulu ya Pak, saya jeda. Dan saya akan minta tanggapan dari perwakilan DPR dan juga akademisi secara pengamat, apakah memang semudah itu untuk kemudian transfer teknologi dan bisakah kompleksitas di minyak goreng jangan-jangan terjadi di komoditas yang lainnya? Tetaplah bersama kami. Oke, kita lanjutkan. Tadi Pak Arief menjelaskan soal kompleksitas dari persoalan minyak goreng terutama. Tadi saya potong Anda di kata tetapi, silakan dilanjutkan Pak Arief. Jadi tetapinya itu memang harus melibatkan seluruh stakeholders. Oke. Kemarin sore saya bertemu dengan beberapa asosiasi, ada GIMNI, ada AIMI, kemudian retailers, kemudian BUMN. Kita dengarkan gitu ya, apa sih yang menyebabkan ini kosong gitu ya. Salah satunya adalah minyak curah yang ada di pasar-pasar tradisional, kalau kita bahasa retailnya GT gitu ya, General Trade, itu memang terbatas ya. Berapapun yang disuplai kepada modern market, itu akan habis ya. Kita diskusi kemarin. Kemudian teman-teman produsen menyampaikan bahwa dalam 1-2 minggu terakhir sudah 371 juta liter ya, yang didistribusikan. Ya. Kemudian kebutuhan kita itu kurang lebih 330 juta liter. Ya. Sehingga sebenarnya sudah cukup. Ya. Nah ini mesti kita dorong. Ini ada di D1, ada di D2 ya, atau di mana, nah ini yang harus kita dorong. Oke, baik. Kemudian. Singkat saja Pak. Kemudian mengenai harga. Ya. Nanti ke depan setelah packagingnya habis ini, ya, kita harusnya printing di packaging itu harganya 14.000 untuk kemasan premium. Gitu ya. Harus di printing, ya. Supaya nggak ada permainan harga lagi. Seperti beras. Jadi sudah bicara dengan Pak Menteri Perdagangan dan beliau setuju. Tadi sore juga menyampaikan, biarkan saat ini habis packaging yang lama. Tapi untuk yang ada di market, kita udah minta nih Aprindo, sahabat-sahabat kita di retail untuk bantu pricingnya ditempel, di labeling. Baik. Jadi itu harga untuk minyak goreng. Baik, terima kasih. Mohon maaf tapi sudah ditangkap pesannya Pak Daniel. Soal tadi teknologi, salah satu yang bisa dilakukan untuk menjaga cadangan dari bahan pangan kita. Apakah kemudian itu solusi jitu yang bisa dilakukan atau perlu penyesuaian yang lain? Iya, itu perlu, tetapi sangat jauh dari yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi gini, saya sangat setuju kita harus bergotong royong, tidak saling menyalahkan. Clear. Karena Indonesia harus dibangun dengan semangat itu. Tetapi yang jadi masalah adalah itu tidak tercermin di kebijakan dan keputusan politik negara. Contohnya Pak? Saya ingin menekankan ya, pertama, yakinlah masa depan Indonesia ada di pertanian, termasuk perkebunan dan perikanan. Ya. Sehingga kalau kita mengelola pertanian dengan baik, pertanian menjadi cerah,
masa depan Indonesia akan cerah. Ya. Tetapi kalau kita mengelola pertanian menjadi suram, masa depan Indonesia akan suram. Iya. Nah, poin kedua adalah percaya, pangan di masa depan itu akan menjadi sumber konflik utama manusia, bangsa, dan negara di dunia. Ya. Kalau kita ingin menyelamatkan rakyat Indonesia, bangunlah pertanian dengan kuat dan maju. Ya. Iya. Nah, ini yang saya mau masuk. Iya, Bapak udah kayak closing statement Enggak, belum Pak? Kita masih 3 segmen minimal lagi. Jadi ada- apa yang bisa dilakukan? Pemerintah punya food estate untuk menjamin apa yang tadi Bapak sampaikan, Pak Food Dadan. estate-nya gagal kok. Gagal? Ya, jangan ke sana dulu. Oke. Saya mau jelasin. Ditahan dulu. Oke. Kita ada 5 ya. Apa dasar Anda mengatakan food estate-nya gagal, Pak? Nggak masuk situ dulu. Dalam konteks tantangan daulat pangan. Oke. Saya ada 5 poin nih yang mencerminkan negara tidak berpihak. Negara tidak berpihak. Pertama yang saya sebut pilar kabinet. Pilar kabinet itu terdiri dari 4 lembaga penting. Kalau jadi presiden daripada ruwet gitu ya, kendalikan ini 4. Yang pertama, Menkyu, Bappenas, Menpan RB karena dia birokrasi, Oke. sama BPS. Oke. Yang paling klasik data. Data kita aja masih ngaco kok. Nggak Masing-masing kementerian punya data. Saling berbeda. Ya. Semangatnya adalah kalau datanya nggak bener, jangan harap perencanaan akan baik. Pasti perencanaannya ngaco. Ya. Dengan data kita bisa jelas berapa luas lahan kita, berapa yang nganggur, mana yang potensi. Ini untuk apa? Produk unggulan apa yang harus kita ungkap? Faktanya, ada gak anggaran berpihak ke BPS? Nggak ada. Ada gak anggaran berpihak ke Menteri Pertanian? Anggaran pertanian hanya 0,5% dari APBN. Kalau mau maju minimal 2-5%. Oke. Kalah nih. Oke. Kemenkumham aja 17 lebih. Oke. Kominfo aja 21 lebih. Apalagi kalau yang lain ketahanan paling tinggi. Terus apa yang bisa dilakukan nih Pak? Terutama jelang bulan Ramadan. Apa yang bisa dilakukan dan pengawasan yang bisa dilakukan dari DPR apa? Kalau dalam konteks Ramadan sangat simpel. Yang penting pastikan ketersediaan. Dan harga? Nomor 1, dah harga ya karena ketersediaan. Kedua, pada saat tidak terkendali, peran negara operasi pasar. Dengan anggaran, istilahnya dadakan, dana darurat, subsidi, ya. Operasi pasar udah nggak ada. Kalau dalam konteks menjawab itu, tetapi kan pertemuan kita menjawab tantangan kedaulatan pangan. Oke. Nah, itu baru poin pertama, Pak. Poin kedua, kebijakan moneter dan fiskal nggak berpihak. Nanti Pak Tauhid jelaskan. Oke. Bagaimana negara lain memproteksi petaninya dengan tarif. Kita kayak akuarium. Semua 0%. Fiskal, ya kan? Ekspor, gimana kita mau hilirisasi tadi Pak Arief bilang penting kan? Gimana kita mau ngembangin hilirisasi kalau misalkan ekspor bahan baku 0%. Sementara yang membangun pabrik di Indonesia dia ada pajak PPH, pajak macam-macam, belum lagi bayar karyawan, BPJS. Gimana industri kita mau maju? Oke. Saya punya pabrik kelapa di Kalimantan Barat aja kekurangan bahan baku karena semuanya diekspor, tarifnya 0%. Iya. Nah, Baik. yang ketiga adalah Terakhir Pak, singkat. kebijakan ekspor dan impor ini penting. Buat saya, mau ekspor mau impor tidak masalah. Selama hitungan tertinggi adalah selalu harus menguntungkan Indonesia. Faktanya terbalik. Yang dilakukan adalah justru yang merugikan Indonesia. Kita impor pada saat petani panen raya. Oke. Misalkan seperti itu. Ya, gimana kita mau maju? Terakhir, hilirisasi industri pertanian. Ya. Dan kelima, ini penting bagi saya. Bagaimana Indonesia meningkatkan daya saing dan kualitas produk-produk pertanian Indonesia di hadapan produk-produk dunia. Karena kalau ini tidak dilakukan dari sekarang, sampai satu titik petani di Indonesia musnah.
Oke. Kenapa? Baik, saya Karena lempar ke produk Prof. yang Andreas dihasilkan lebih mahal, Mbak. dan nggak ada Pak yang beli. Tauhid, silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi menyikapi Pak Mintan. Memang betul bahwa pertanian ini yang relatif aman ya, pertumbuhan positif terus selama masa pandemi. Dan juga peningkatan ekspor yang sangat tajam. Jadi Mbak, sejak tahun 2019 ke 2021, ini ekspor komoditas pertanian kita peningkatannya tajam. Tahun 2020 itu ekspor komoditas pertanian kita keseluruhan ya itu 31 miliar US dollar, lalu naik menjadi 44 miliar US dollar. Jadi kenaikan yang relatif tajam. Hanya memang yang harus kita ingat bersama bahwa kenaikan tersebut itu disumbangkan 92% dari sektor perkebunan. Nah, lalu bagaimana sektor pertanian pangan? Ini data yang sama, kami selalu mengambil data dari Pusdatin, dari datanya Pak Mentan. Justru yang tanaman pangan ini, kita mengalami defisit sangat besar saat ini. Kalau tahun 2020 defisit untuk sektor subsektor tanaman pangan itu 6,5 miliar US dollar, lalu tahun 2021 8,5 miliar US dollar. Dalam arti defisitnya semakin besar. Jadi saya sependapat bahwa kita kumpas dulu permasalahan yang ada di sektor-sektor pertanian ini, lalu kemudian nanti di sesi keempat kita coba cari solusinya sama-sama. Jadi itu jadi kenyataannya seperti itu, dan ketergantungan impor kita itu juga semakin tinggi. Kalau saya menghitung untuk 8 komoditas utama, itu ada beras, gandum, jagung, dan sebagainya, 8 komoditas utama, itu impornya, Mbak, tahun 2008 itu total impornya 8 juta ton. Tahun 2018 meningkat hampir 20 juta ton, menjadi 27,6 juta ton. Tahun 2019 turun jadi 25, tahun 2020 naik lagi. Dan tahun 2021 kemarin data terakhir itu lebih tinggi dibanding tahun 2018, sebesar 27,7 juta ton. Jadi itu kenyataan yang ada, yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya nanti akan kita diskusikan terkait dengan itu. Program food estate apakah bisa menjadi solusi untuk itu? Saya jawab tegas tidak. Tidak. Karena apa? Karena saya mengikuti program food estate sejak tahun 96. Ya. Saya pada saat itu sebagai anggota tim analisis risiko lingkungan. Lalu saya terlibat langsung di sana. Mengapa tidak, Pak? Kan food estate ini sudah sejak zaman Pak Harto kan, lalu di zamannya Pak SBY ada juga kan Ketapang, lalu Bulungan, Ketapang 100.000 hektar, Bulungan 300.000 hektar, hasilnya berapa? Hanya beberapa belas hektar saja. Lalu kemudian ada MIFE, Merauke Integrated Food and Energy Estate, itu dibagi-bagi ke 37 perusahaan, hasilnya apa? Tidak ada. Tidak ada yang melihat ada yang berbeda di pemerintahan saat ini? Sebenarnya saya belum melihat ada perbedaan. Yang penting sebenarnya mari kita fokus saja ke salah satu wilayah, misalnya Kalimantan Tengah. Kita fokus saja di sana, jangan berpindah-pindah, dan kecil-kecil saja. Tidak perlu mega proyek yang besar. Kami juga terlibat juga, Mbak. Mas Arief lah tahu lah. Itu kan. Di Kalimantan Tengah melakukan kajian juga. Kan itu di lahan yang di Blok A. Kita tidak bicara di Pulang Pisau ya. Pulang Pisau itu lahan transmigrasi tahun 1980, sudah 40 tahun. Sudah stabil tanahnya dan tanahnya aluvial sebagian besar. Kami di X gambut 1 juta hektar. Hasilnya kurang dari 1 ton, 1 ton per hektar. Dan itu amat sangat rendah. Jadi untuk itu perlu penajaman terkait dengan program ini sehingga betul-betul ke depan memberi manfaat bagi kita bersama. Baik, pertanyaan yang sama Pak Tauhid, apakah Anda melihat bahwa food estate ini bisa membantu kebutuhan dan menjaga stabilitas serta supply kebutuhan pokok Indonesia? Ya, mungkin secara terbatas ya, tetapi saya kira ini juga perlu dievaluasi kembali begitu ya. Mungkin saja ada beberapa komoditas yang cocok, mungkin hasil evaluasi dari Pak Prof ada beberapa hal yang harus diperbaiki begitu. Misalnya masalah infrastruktur untuk air dan sebagainya yang mungkin tidak cocok untuk tanaman tertentu tapi dipaksa karena itu menjadi satu komoditas unggulan di sana, tapi sebenarnya secara bisnis short term merugikan begitu. Nah, tapi mungkin kalau jangka panjang harus diperhatikan. Ini yang saya kira juga perlu dilihat kembali dan harus dievaluasi mana yang paling pas. Nah, misalnya bahwa prioritas nanti di sana untuk tanaman misalnya yang dibutuhkan, apakah katakanlah untuk
kedelai dan sebagainya harusnya menjadi prioritas untuk di sana karena kan sudah dibangun. Jadi bagaimana itu dioptimalkan begitu. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan penting meskipun potensi kegagalan pasti ada, potensi kegagalan pasti ada, tapi itu yang harus kira-kira dijawab oleh pemerintah. Lebih banyak potensi gagalnya atau berhasilnya? Saya belum tahu karena belum diajak Pak Andreas ke sana ini. Oke. Oke, nah semua yang kita kumpulkan dulu Pak Menteri, nanti Bapak bisa tanggapi usai yang satu ini. Yang kedua adalah saya menanggapi soal cadangan ya. Saya tadi menarik. Soal cadangan pangan saya kira menjadi hal yang sangat strategis dan bukan hanya beras begitu. Tapi problemnya adalah seberapa jauh dukungan anggaran begitu. Karena kita anggaran hanya 2 juta ton tuh hanya beras, yang lain tidak ada anggaran. Gimana bicara cadangan kalau misalnya politik anggaran ke pertanian semakin turun itu tidak terjadi begitu. Nah, jadi agak berat begitu. Satu misalnya ketika HET tidak efektif itu kan karena kita tidak bisa menetapkan HET itu kadang lebih tinggi di market begitu misalnya untuk beras dan sebagainya. Instrumen pemerintah nggak bisa cukup untuk itu. Nah, ini yang saya kira penting. Nah, termasuk misalnya peran Bulog ya yang menjadi dualisme. Apakah misalnya dia sebagai institusi katakanlah mencari profit sebagai BUMN ataupun sebagai lembaga yang memang menjadi tadi buffer stock. Nah, ini juga harus diputuskan karena kalau tidak tadi apa yang diinginkan oleh Pak Arief saya kira akan sangat sulit dilakukan gitu. Dananya nggak ada, kelembagaannya agak sedikit nggak jelas begitu. Jadi diharapkan untuk mengamankan stok sekaligus menjaga harga tetap tetap bagus begitu baik konsumen maupun produsen begitu. Oke, baik. Apa tanggapan dari Bapak Menteri Pertanian dan juga Kepala Badan Pangan Nasional, terutama soal food estate yang tadi disampaikan gagal tidak menjadi solusi. Apakah sejauh mana dampaknya untuk mengurangi ketergantungan impor kita? Sesaat lagi. Sesaat lagi. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Pak Syarul silahkan langsung ditanggapi, terutama soal food estate. Sepertinya memang dikatakan gagal tidak menjadi solusi. Apa yang terjadi dan perkembangannya food estate untuk mengurangi ketergantungan impor kita? Ya, saya lebih ingin menjawab keresahan emak-emak itu. Tentang ini yang resah bapak-bapak loh Pak sekarang. Termasuk, jadi gini, di Kementan itu mempersiapkan tentu saja sama-sama dengan Pak Arief, Badan Ketahanan Pangan kita. Yang pertama adalah agenda jangka pendek atau menghadapi darurat sistem yang ada. Kita tidak boleh membiarkan terus harga seperti ini dan intervensi tidak kita lakukan. Dan ini lebih banyak membangun agenda yang lebih cepat untuk memasuki masa-masa Ramadan dan Idul Fitri Pak Andreas. Itu dulu saya konsentrasi, aku minta dibantulah oleh semuanya Pak Daniel, kita turun sama-sama. Dalam mapping kita tidak semua daerah berdinamika seperti itu. Tetapi pada area-area tertentu. Oleh karena itu pendekatan yang makin downsizing ke wilayah tertentu itu harus bisa dilakukan. Karena faktualisasi data dan data ketersediaan sebenarnya cukup Bapak untuk itu. Walaupun ada 3 yang tersubstitusi dengan impor. Tetapi tetap siap gitu. Dan harga juga sebenarnya kalau saya turun langsung berhadapan dengan livestock yang ada, penggemukan lokal yang ada maupun importasi, normal sekali harganya gitu loh.
Selalu saja kalau Ramadan, Idul Fitri ada dinamika, tetapi kalau ini sekarang kelihatannya ditambah bumbu-bumbu demo, mogok dan lain-lain. Ini juga Pak Andreas yang harus kita, supaya jangan dia terus melebar. Ini kepentingan bersama, bukan hanya pemerintah, untuk kita sama-sama. Itu pertama. Yang kedua, agenda temporary yang harus jadan adalah, ini kesempatan saya tanam kedelai Bapak. Ini kesempatan saya tanam membuat sapi yang lebih banyak. Karena itu obsesi kita kan. Selama ini kita terhalang dengan importasi yang lebih murah. Kita tidak menghitung gejala yang seperti ini tiba-tiba terjadi. Katakanlah turbulence seperti ini dan kita terstuck di situ. Untung kita masih punya cadangan. Oleh karena itu kedelai katakanlah kan 100 hari Pak Andreas. Ayo konsentrasi sama-sama, Pak Andreas bisa pegang berapa hektar? 1000 hektar Pak Daniel, Pak Taufik. Ayo. Dan saya siap. Memang satu-satunya masalah kita cari anggaran, tapi kan harus kita peras seperti apa ini. Anggaran nggak besar-besar amat kok kalau kita mau turun. Yang ketiga adalah permanen sistem atau agenda permanen yang harus dia. Besok itu kita harus ukur yang mana yang harus masuk impor. Nanti saya dengan Pak Arief ini harus merumuskan. Tentu membutuhkan pikiran-pikiran kita. Ketergantungan nggak boleh lagi seperti ini. Terlanjur besar Bapak. Kita butuh 1 juta daging sapi ekor, itu nggak gampang, nggak seperti membeli tangan 2 tahun udah bisa kembali, nggak bisa Pak. Butuhkan berapa puluh juta triliun. Nah itu, sementara anggaran pemerintah kan terus turun karena dipakai kemarin untuk vaksin dan lain-lain, refokusin besar banget. Ini juga harus dipahami oleh kita. Oleh karena itu yang pertama, saya berharap kita turun sama-sama Bapak. Kita tidak hanya bermain dan berkutik-kutik dengan data yang kita miliki, ini tantangan bersama. Dan saya membuka diri sebenarnya Pak Andreas, Pak Daniel, Pak Taufik. Pak Daniel kita sama-sama aja Bapak, kita buktikan. Yang kedua masalah food estate. Food estate harus dilihat dalam prospek jangka panjang begitu ya. Kita setiap tahun terjadi alih fungsi lahan yang cukup besar. Dari data yang ada, tentu di atas ratusan ribu. Kalau kita tidak expand ke Kalimantan ini bersoal. Yang di sana yang tersedia. Tetapi yang kita expand ke sana food estate bukan zamannya Pak Andreas yang 1 juta itu Bapak. Olavial yang sudah kita perkirakan ini boleh menurunkan berbagai riset yang kita lihat di situ. Dari 30.000 yang kita sikapi, ada nggak yang gagal? Ada. Kurang lebih 900. Di lahan yang kebetulan mungkin ada yang datang ke sana dan melihat kegagalan itu. Dan ini biasa. Tetapi dari 30.000 yang biasanya hanya 3,1 ton per hektar, naik menjadi 4,2, 4,8 ton. Ini prestasi Pak. Gagal yang mana? Tentu belum sampai ke situ. Kita berharap bahkan penanganan food estate dari hulu ke hilir, di mana budidayanya kita memperbaiki, korporasi petaninya diperbaiki, paskanya dibenahin, sampai dengan mengindustrikan. Kita berharap food estate sebagai salah satu buffer stok yang kita harapkan di pangan itu bukan menjual harga dengan 8.000. Dia harus diproduksi dengan rice mill unit yang lebih bagus yang bisa menghasilkan 12.500 untuk menjadi beras premium yang mungkin saya bisa kita ekspor. Karena untuk sementara kita miliki itu. Di sana lagi kita berharap tidak hanya satu komoditi, kita berharap ada kelapa secara keseluruhan seperti yang disinggung tadi. Sehingga mulai dari sabuknya sampai dengan kokonatnya, berbagai produk hilirisasi dari kelapa bisa lakukan. Jeruk kita mainkan Bapak. Jadi di 30.000, kami baru main di 30.000 sampai dengan 60.000. Jadi bukan 1 jutaan Bapak. Kita main di daerah-daerah yang memang kita harap tidak mudah. Di Kalimantan itu payo dan tingkat pH-nya masih di bawah sekali 3 sampai 4 Bapak. Ini dan in out irigasinya harus dibenahi, tapi jangka panjang kita berharap ini bisa. Dan ini harus jadi model yang sama di pulau-pulau yang kita miliki. Di Sumba Tengah kami main Bapak. 10.000 hektar, hasilnya bagus. Kalau mereka cuma 1 kali panen, rendengan pun bisa 2 kali. Tentu ada intervensi teknologi, riset, varietas, dan berbagai pembelajaran budidaya dan lain-lain sampai dengan paskana, sampai dengan marketnya.
Ini pekerjaan rumah nanti dengan BPN yang akan banyak Bapak. Tapi saya mohon sekali lagi, Indep turun tangan, Pak Andreas turun tangan. Saya siap Pak, saya orang cepat bekerja kok. Di gunung banyak lahan-lahan dengan HGU yang tidak dipakai. Itu kita coba operasikan dengan food estate Bapak. Walaupun memang masih terbatas, masih percontohan, tetapi daripada ini lahan tidak digarap, sekarang digarap, hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal. Setelah maksimal tentu ada juga masalah. Antara lain ya berebutlah rakyat di situ, saling klaim, akhirnya kita mau maju juga terbatas. Sekarang kami kembali ke Wonosobo Pak. Wonosobo dan Temenggung. Hasilnya 3 kali lipat dengan korporasi yang baik. Dikorporasikanlah petani itu mulai dari budidayanya sampai yang pembelinya. Jadi Giant, Indofood, apa itu udah langsung membeli di situ. Dengan demikian biasanya harganya yang dia tanam cabai, dia tanam kentang, dia tanam bawang di situ. Kalau 300 hektar hanya 42 miliar hasilnya, bisa 83 miliar, 84 miliar atau terbalik. 48 hasilnya 82 miliar Pak. Dalam satu masa tanam. Oke. Nah itu tandanya bahwa memang food estate baru berproses, belum maksif, seperti yang dan ini harus kita dorong Terlalu bersama. awal untuk dikatakan gagal, seperti itu Pak. Saya tidak melihat ada yang gagal kan, kalau 30.000 kemudian ada 900, kebetulan di lahan yang terserang tikus, bekas yang Bapak mungkin Pak Andreas lihat yang saya masih mau ajak Bapak turun dengan topik. Saya janji, saya akan undang khusus Pak Daniel, kita lihat seperti apa. Perlu dikoreksi Pak, saya siap untuk dikoreksi. Cuma untuk mengatakan bahwa itu tidak penting, ini berbahaya. Karena Jawa ini semua jadi BBM, pompa bensin, itu semua teralih fungsi. Kita harus lahannya sudah tidak ada di Jawa sehingga harus bergeser. Artinya alih fungsi lahan yang begitu besar, kita harus expand pada negara yang Maluku masih banyak, Papua masih banyak, tapi kita harus belajar dari yang ada itu Pak Andreas. Dan kami lagi belajar ini, membutuhkan pikiran-pikiran semua, ekspor semua yang punya keahlian di situ untuk sama-sama. Dan saya tentu akan sama-sama Arif, PPN untuk bisa melihat menatanya yang mana. Dan pasti bisa Bapak, pasti bisa. Teknologi kita sudah cukup untuk bisa kita kembangkan masuk ke dalam konsentrasi-konsentrasi yang ada. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Kita harus jeda, kita minta tanggapan dari narasumber yang lainnya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Pak Arief, apa harapan dari NFA dan apa yang bisa dilakukan bahwa kemudian food estate ini, proyek lumbung pangan nasional bisa berkontribusi dalam kestabilitasan harga dan juga stok untuk jangka jauhnya adalah soal kedaulatan pangan kita. Baik, menambahkan apa yang disampaikan Bapak Menteri Pertanian mengenai food estate, sebenarnya memang harus terintegrasi. Tadi kan Prof. Andreas melihat ada sesuatu kegagalan. Saya bersama Prof. Andreas ada di A2 dan Blok A5 di sana. Kegagalannya itu satu, piritnya tinggi. Kemudian saluran airnya, irigasinya memang belum memadai. Jadi ada beberapa lah. Kemudian petani yang terlibat juga tidak disiplin. Ya kan? Kemudian benih yang kita pakai juga kita coba 14 varietas di sana. Ya memang. Jadi biasa namanya kita melakukan. Ini masih proses trial dan error gitu maksudnya Pak? Ya pada waktu itu kami mencoba karena pada waktu ditugaskan sampai 10.000 hektar ya kita coba dulu demplot kan itu biasa gitu dalam pertanian. Supaya kita juga tidak berboros-boros dalam menggunakan anggaran. Kemudian berikutnya lagi yang harus dipikirkan dalam food estate kita menambahkan. Pasca panen itu menjadi penting. Jadi itu pun sudah dipikirkan oleh Pak Mentan dan timnya. Misalnya pada saat panen, setelah panen itu harus segera gabahnya itu dikeringkan. Kalau teman-teman kita nggak punya dryer di sana, lupakanlah kita punya produk yang baik. Ya. Pak Mentan sudah pernah saya ajak tuh ke penggilingan padi kita yang kapasitas 4.000 ton ya. Saya sampaikan kepada beliau kurang lebih 3-4 tahun lalu bahwa
Ini yang diperlukan daerah-daerah sentra produksi. 1 kali 24 jam harus masuk dryer, dikeringkan kadar air 14%, kemudian masuk ke mesin, terakhir kita bisa simpan 6 bulan ya dengan kadar air tadi seperti yang kita sebutkan. Oke. Kemudian berikutnya, hilirisasinya pada saat kita sudah simpan di daerah Kalimantan itu, ya, berapa kebutuhan di sana? Kemudian untuk memobilisasi stok ke daerah konsumen itu juga diperlukan apa? Nah, ini juga menjadi penting. Sehingga nanti apa yang kita harapkan bersama, kalau saya lebih sukanya kalau dengan Pak Erik ya di BUMN, kita bangun ekosistem. Ekosistem ini dibangun ya berdasarkan kebutuhan kita. Jadi kita menanam sesuatu yang memang dibutuhkan. Kembali kepada kedelai ya. Kemarin diskusi dengan teman-teman Kementerian Pertanian, Pak Mentan dan tim akan tanam kedelai di 52.000 hektar. Kalau hitung-hitungan kita kurang lebih 1 juta produksinya. Kalau 1 juta ton ini berhasil, tadi sore Pak Mentan saya bertemu dengan teman-teman pengrajin tahu tempe. Teman-teman ini akan serap semua untuk tahu. Jadi nanti keberpihakannya ada di mana begini. Ya. Siapapun yang mengimport ya, kita akan tugaskan serap produksinya Pak Mentan. Tapi ya ini memang harus ada pendelegasian kewenangan tertentu ya kepada kita. Ya. Ini akan kita atur, kalau ini bisa ya Pak Mentan silahkan berproduksilah yang banyak, kita akan atur sedemikian rupa ya, uang yang lebih dari import ini, margin yang tebel ini ya kita pakai untuk memproduksi dalam negeri. Jadi ini salah satu solusinya. Seperti yang dilakukan juga sebenarnya dengan produk-produk lain yang kita ketergantungan importnya tinggi. Jadi BUMN melalui Berdikari, Pak Mentan juga sangat paham. Di Sulawesi Selatan kita memang punya 6.000 hektar kita siapkan, masuk sapi bakalan, kemudian kita fattening. Kita siapkan pakannya, hijauannya, konsentratnya, kemudian molasis dari PTPN 14 gitu ya. Ini kita siapkan. Seharusnya ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Oke. Ya, tapi syaratnya tadi keberpihakan anggaran, tolong dong yang namanya Badan Pangan Nasional kasih juga nanti habis ini anggaran ya. Kita transparan ya. Pak Mentan ada sedikit yang dibagi ke Badan Pangan Nasional bersama-sama ya. Kita kerjakan open book ya. Pak, semua. soal sinkronisasi data tuh menarik loh, karena pekerjaan rumahnya adalah soal data yang berbeda-beda dan tumpang tindih. Soal data ya. Kan Pak Presiden sudah sampaikan menggunakan data BPS ya. Ya sudah, kita tadi sepakat fokus yang kepada situ saja. Iya, diskusi semua data BPS. Tetapi ya yang paling bisa saat ini masuk ke dalam itu salah satunya Badan Pangan Nasional. Saya terima kasih dengan Pak Mentan karena benihnya ini dari BKP, Badan Ketahanan Pangan. Dulu eselon 1-nya Pak Mentan. Sekarang kita punya sekitar 514 kabupaten, kota, ya, itu memberikan informasi daerahnya. Kalau akurasi datanya, ya kalau ini sudah di atas 80% artinya valid dan bisa kita pakai, kita compare dengan data BPS. Dari situ, ya kita bicara neraca pangan tadi. Masa iya sih kita nggak bisa mempunyai stok sampai 3 bulan ke depan, sehingga rame-rame terus seperti ini karena apa? Karena stoknya kita nggak punya cadangan. Nah ini yang harus kita kerjakan ke depan. Dan saya optimis. Sorry Mbak, saya tambahkan sedikit. Silakan, sedikit saja. Jadi kita mesti detailkan satu-satu. Beras mau seperti apa? Jagung mau gimana? Kedelai mau seperti apa? Sampai ini yang 9 yang ada di Badan Pangan Nasional. Kalau Pak Mentan plus 2 tuh, tepung ya sama satu lagi minyak goreng. Jadi kalau kita detailkan satu-satu, semua punya blueprint yang sama, Pak Mentan mengerjakan apa, Badan Pangan Nasional mengerjakan apa, akademisi mengerjakan apa. Nah teman-teman Dewan ini kan sebenarnya yang ngetok anggaran. Jadi sebenarnya minta tolong Pak Daniel Johan juga, kalau misalnya angkanya kurang besar di pertanian, atau nanti di Badan Pangan Nasional, ayo kita kerjakan. Semuanya kita lihat satu persatu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pak Daniel, sudah puas juga dengan penjelasan yang tadi? Tadi Anda agak kencang di awal soal food estate, soal data, soal anggaran, soal keberpihakan. Sudah terjawabkah? Iya, belum. Apa yang dirasa kurang?
Ya intinya adalah kalau memang kita menganggap pertanian itu sangat penting buat Indonesia, kita harus tunjukkan keputusan politik, kebijakan politik, politik anggaran itu tepat. Ya. Termasuk apakah benar misalkan kita harus memilih kedelai itu swasembada. Oke. Kedudukan tripartit, Bappenas, Menkyu dan Mentan itu sangat penting harus menghitung, tapi kan by data. Buat saya, produk-produk yang tidak unggul, udah tinggalkan, jangan fokus. Termasuk kedelai, garam misalkan, bawang putih, itu bukan keunggulan kita. Kita kalah bersaing. Kita fokus yang memang produk unggulan. Jangan sampai produk unggulan justru masih impor. Oke. Beras, teh, kopi, jagung 375.000. Padahal kita bisa jadi produk unggulan di Indonesia. Contoh ya, yang harus dihitung dengan detail oleh tripartit ini. Contoh garam. Oke. Singkat saja Pak. Oke, singkat. Ya. Kita itu mengimpor garam 3,7 juta ton untuk industri. Senilai 1,8 triliun nilainya yang kita impor. Ya. Garam kalau orang lihat pantai kita panjang, itu bukan produk unggulan kita karena kita tropis sehingga kelembapan tinggi. Kualitas garam yang dihasilkan di Indonesia sangat tidak baik. Oke. Jauh dengan Australia yang tinggal nambang, dia sudah kualitas industri. Jadi harus fokus. Sehingga dari yang kurang bagus menjadi bagus 98% NaCl, itu harga garam kita jadi mahal. Nah, kita bisa menyelamatkan 1,7 triliun, tetapi turunan dari garam ini adalah produk kimia dan kaca misalkan. Yang kita ekspor nilainya adalah 420 triliun rupiah. Ya, baik. Kita korbanin 420 triliun plus 4 juta tenaga kerja demi menyelamatkan 1,8 triliun. Tepat gak? Nggak tepat. Nah termasuk kedelai harus dihitung secara detail. Bagaimana dampak terhadap turunannya. Baik. Kenapa kita nggak fokus coklat saja di Sulawesi Selatan? Seperti sawit, kita apresiasi. Bagaimana coklat bisa menjadi produk unggulan dunia seperti sawit. Karena sawit sudah berhasil. Seperti itu, makasih. Oke, baik, terima kasih. Di durasi terakhir saya berikan kepada Pak Andreas dan juga Pak Tauhid. Catatan lebih jauhnya soal data, soal kemudian sinkronisasi, termasuk juga kerjasama antar lembaga. Ya, bagaimana kita mengatasi persoalan ini kan Mbak ya. Jadi sementara ini sudah saya sampaikan waktu pertemuan sebelumnya minggu lalu di Metro TV juga. Saat ini political will pemerintah itu terlalu fokus ke konsumen. Itu yang catatan kami. Tandanya apa? Tandanya dari 17 subsektor usaha di Indonesia, subsektor usaha apa yang pendapatannya terendah? Petani. Ya. Kan petani, buruh tani berapa gajinya, pendapatannya hanya 60% buruh bangunan. Kan? Ya. Jadi itu. Tadi Pak Mentan menyebut terkait konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian Mbak kalau dari data BPN tahun 2012 itu 8,4 juta hektar luas baku lahan sawah. Tahun 2019 angka kesepakatan antara BPN lalu Kementerian Pertanian dan BPS turun menjadi 7,4. Dalam arti dalam 7 tahun turun 1 juta hektar. Jadi Mengapa intinya seperti adalah, ini? Prof. Andreas? Karena apa? Intinya karena fokus kita terlalu ke konsumen. Bagaimana ke depan ini fokus kita lebih seimbang. Bagaimana kita memperhatikan kesejahteraan petani itu yang terpenting. Sehingga untuk itu mengapa dulu ketika kami membantu terkait dengan program daulat pangan, perhatikan terkait dengan harga di tingkat usaha tani. Kalau petani sejahtera, sudahlah Pak Mentan nggak usah pusing-pusing, produksi akan naik dengan sendirinya. Kuncinya adalah di kesejahteraan petani. Di sana kesejahteraan petani itu harus menjadi fokus pembangunan kita ke depan. Baik. Jadi itu saya kira. Sehingga hal yang sekarang ini ketika harga tinggi ini sebenarnya bisa kita manfaatkan secara positif. Bagaimana kita mempertahankan itu. Yang Pak Johan ya sudah barang tentu tarif ini harus diberlakukan lagi. Masa tarif pangan 0%, ya petani kita bertanding dengan petani di Tanjung Priok sana tinggal panen. Seperti 1,5 jam kurang nih ya. Baik, singkat saja Pak Tauhid, 1 menit saja sebelum saya closing ke Pak Mentan. Singkat saja Pak. Ya, saya kira begini, ketika kita memprioritaskan daulat pangan, artinya sebisa mungkin ada optimalisasi sumber produksi di dalam negeri gitu ya. Meskipun katakanlah ada impor besar, ketika ada shock harga yang mempengaruhi, shock bencana alam dan sebagainya,
di negara lain itu pasti akan pengaruh ke kita. Karena itu saya kira harus tetap ada seluruh produk yang memungkinkan ditanam ya harus ditanam begitu. Apapun Baik. Satu kalimat begitu. Pak Mentan untuk menutup semua diskusi kita. Silakan. Pak Daniel, Pak Andreas, Pak Taufik, Pak Arif, sebenarnya sama pikiran kita. Pertanian itu membutuhkan kebersamaan. Tetapi kita harus mampu mengadaptasi dan memitigasi tantangan yang saat ini ada gitu, yang tidak pernah, kadang-kadang unpredictable, unlinear, uncontinuous seperti kemarin Bapak. Memang ini membutuhkan kolaborasi yang sangat-sangat tinggi di antara kita. Itu satu. Yang kedua, tidak betul kalau NTP kesejahteraan petani turun. Tidak betul. Buka data BPS yang ada sekarang. Data BPS yang ada sekarang kami start dari 99 di saat COVID, sekarang 108 Pak. Sementara nilai tukar petani itu kesejahteraan petani, Vi. Baik. Ya, itu dalam range RPJM kita di 2024 itu 105. Ini dicapai 108, semua Saya yang pulang. Bahwa bagaimana masa depan pertanian dan juga daya tahan kedaulatan pangan kita. Artinya ingin saya sampaikan bahwa pertanian itu menjanjikan sesuatu. Kita butuh kebersamaan. Saya Anggaran nantikan yang kolaborasi harus dan kebersamaan ini untuk masyarakat Indonesia ke depan. Terima kasih banyak untuk para narasumber. Pada malam hari ini kita beri aplaus dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,